Blah 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 range in color from pale yellow to bright orange. A. Canaries. B. Canaries switch. C. That canaries. D. Canaries that are. Nah, teman-teman, di soal nomor ini sebenarnya gampang banget karena kalimat ini hanya membutuhkan subjek ya. Nah, di situ kan ada titik-titik terus kemudian range. Nah, yang membingungkan memang range ini kita perlakukan sebagai kata kerja atau kata benda karena keduanya mungkin ya. Tetapi karena setelah range itu adalah in color bla 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 to bright orange yang mana semuanya itu adalah merupakan object of preposition, maka kalimat ini sebenarnya range-nya adalah kata kerja atau verb. Sehingga kalimat ini hanya membutuhkan subjek saja. Nah, yang bisa diperlakukan sebagai subjek itu adalah kata benda. Sehingga yang bisa menjadi subjek itu hanya A. Jadi jawaban yang benar adalah A ya teman-teman. Carnivorous plants blah 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 insects to obtain nitrogen. A. Are generally trapped. B. Trapped generally. C. Are trapped generally. D. Generally trapped. Teman-teman, harus kita urai strukturnya. Carnivorous plants itu non-phrase. Nah, dia kemungkinannya sebagai subjek. Bla bla bla. Insects. Insect juga noun. Nah, kemungkinan besar yang hilang di dalam kalimat ini adalah verb-nya. Tanaman karnivora, bla 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 bla, serangga untuk memperoleh nitrogen. Nah, berarti yang hilang adalah kata kerjanya atau verb-nya. Untuk A, are generally trapped, jawaban yang salah karena di situ ada BR, kemudian trapped-nya dalam bentuk verb ketiga, sehingga jika itu dimasukkan maka akan menjadi kalimat pasif. Jawaban B, trapped generally. Trap-nya betul, hanya saja kesalahannya ada di generally. Kenapa generally-nya salah? Karena generally itu adverb, dan posisi adverb tidak boleh berada di antara verb dan objeknya. Jadi kalau di sini verbnya adalah trap, objeknya adalah insects, generally tidak boleh berada di antara trap dan insects. C. Are trapped generally itu juga dua kesalahan ya. Kesalahan yang pertama adalah dia bentuk pasif, are trapped seperti bagian A. Yang kedua adalah generally-nya terletak antara verb dengan objeknya. Maka satu-satunya jawaban yang benar adalah D ya, generally trapped. Generally adverb. Nah, perhatikan teman-temannya, adverb itu dia letaknya bisa di mana saja, bisa di awal, bisa di akhir, ataupun di tengah. Yang penting tidak terletak di antara kata kerja dan objeknya. A federal type of government results in blah blah blah. A. A vertical distribution of power. B. Power is distributed vertically. C. Vertically distributed. D. The distribution of power is vertical. Teman-teman, untuk soal ini, di situ sudah ada subjek, sudah ada verb. Subjeknya mana? Subjeknya adalah a federal type of government. Verbnya mana? Verbnya adalah results. Nah, yang kosong adalah kata atau frasa yang terletak setelah results in. Karena di situ sudah ada in, maka yang kita cari adalah objek dari in. Ini namanya object of preposition. Karena yang kita cari adalah object of preposition, maka yang kita butuhkan adalah non-phrase atau frasa kata benda. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah A ya teman-teman. Kenapa jawabannya A? A ini walaupun misalnya terdiri dari banyak kata, tetapi dia itu adalah frasa kata benda, yaitu a vertical distribution of power. Jadi kalau kita terjemahkan itu kira-kira seperti ini. Sebuah tipe
pemerintahan federal menghasilkan sebuah kekuasaan yang tersebar secara vertikal. Nah, itu jawabannya A. Kenapa bukan B? Kalau B itu bukan frasa kata benda, tetapi dia klausa karena dia memiliki subjek dan memiliki verb. Subjeknya mana? Power. Verbnya mana? Is distributed. Kalau C itu juga bukan frasa kata benda. C itu dia sudah frasa verba ya, vertically distributed. D juga bukan frasa kata benda, dia sudah bentuk klausa. Artinya ada subjek dan ada verb. Subjeknya mana? The distribution of power. Verbnya mana? Verbnya adalah is vertical atau predikatnya adalah is vertical. Nah, maka jawaban yang tepat adalah A ya. February normally has 28 days, but every fourth year, bla 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 has 29. Nah, teman-teman, pada soal kali ini yang cukup kita perhatikan adalah bagian but every fourth year, bla 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 has 29. But every fourth year, setiap tahun keempat. Oke, nah ini belum lengkap nih. Berarti kita butuh pelengkap untuk melengkapi setiap tahun keempat. Nah, setelah koma ini juga langsung verb ya, maka kita membutuhkan subjek di sini. Berarti dua elemen yang hilang. Oke, keterangan yang menerangkan every fourth year, terus subjek sebelum has. Maka gampang teman-teman, jawabannya ini adalah D ya. Kita pahami kalimatnya seperti ini. February normally has 28 days, but every fourth year, a leap year, it has 29. Nah, a leap year ini berfungsi sebagai apositif, yaitu kata benda yang menerangkan every fourth year. Setiap tahun keempat, apa namanya setiap tahun keempat itu? Yaitu a leap year. Terus kita butuh subjek. Subjeknya adalah it. It has 29. Jadi teman-teman jawabannya adalah D ya. Evidence suggests that 1/4 of operation bla 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 bypass surgery might be unnecessary. Nah, teman-teman, coba deh tebak dulu jawabannya apa. Apakah E, they involve, B, involve, C, involving, D, which they involve. Nah, teman-teman, soal ini kira-kira kalau kita bedah seperti ini, evidence subject, suggest itu adalah verb, berarti that dan seterusnya itu adalah objek. Hanya saja setelah that-nya itu berupa klausa, artinya ada subjek, ada verbnya lagi teman-teman. Maka kita bedah lagi. 1/4 of operation, nah bla bla bla, terus ada verb nih, berarti itu 1/4 of operation subject, terus ada verbnya might be. Nah, berarti yang kedua harus kita lihat juga 1/4 of operation bla 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 bypass surgery. Nah, di titik-titik ini berarti kita masukkan kata involve. Jika dua kalimat ini dipisah, iya, jawaban involve itu benar. Tetapi karena kalimat ini digabung, maka salah satu kata kerjanya itu harus dirubah ke dalam kata sifat. Artinya dia berfungsi sebagai keterangan, bukan sebagai kata kerja. Nah, merubah kata kerja menjadi kata sifat di dalam bahasa Inggris ini ada dua langkah. Yang pertama dengan merubahnya menjadi verb 3, artinya menjadi involve dengan menambahkan ed, atau dengan merubahnya menjadi verb ing, dengan menambahkan ing, involving. Nah, karena pilihan jawaban di situ tidak ada bentuk kata kerja ketiga yang mana nanti artinya adalah pasif, berarti kemungkinan jawaban yang tersisa adalah involving dengan menjadi kalimat aktif. Kalimatnya jadi seperti ini teman-teman. Evidence suggests that 1/4 of operation involving bypass surgery might be unnecessary. Nah, jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Blah 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 blah. A tornado spins in a counterclockwise direction in the northern hemisphere. It spins in the opposite direction in the southern hemisphere. Teman-teman, coba tebak dulu jawabannya apa? Apakah A, however, B, because of, C, although, D, that. Nah, teman-teman, kalau dilihat dari pilihan jawabannya dan dilihat dari struktur soalnya,
Ini pembahasan tentang kalimat yang memiliki dua klausa. Dilihat dari pilihan jawabannya, semuanya berupa connectors atau kata penghubung. Dilihat dari kelompok connectorsnya, however, although itu kontras, because of sama Z itu cause. However sama although itu kontras, artinya dia menunjukkan arti antara klausa pertama dengan klausa yang kedua itu berlawanan. Sementara because of dan that itu cause, artinya antara klausa dan kedua itu menunjukkan sebab akibat. Untuk menjawab ini, kita lihat dulu struktur kalimatnya. A tornado spins in a counterclockwise direction in the northern hemisphere. Bla 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 bla. Putaran tornado itu berlawanan dengan arah jarum jam di wilayah utara. Sementara di wilayah selatan dia berputar sebaliknya. Maka konektor yang kita butuhkan ini adalah konektor yang menunjukkan kontras. Berarti kalau nggak A ya C. Sekarang tinggal kita pilih. Kalau A itu artinya adalah tapi, sehingga ketika dia dimasukkan ke dalam kalimat ini dia tidak cocok. Maka opsi jawaban yang tersisa tinggal C. Although, walaupun. Jadi kalau kita terapkan di dalam kalimat ini, jadi although a tornado spins in a counterclockwise direction in the northern hemisphere, it spins in the opposite direction in the southern hemisphere. Jadi walaupun tornado berputar berlawanan dengan arah jarum jam di wilayah bumi bagian utara, dia berputar sebaliknya di wilayah bumi bagian selatan. Jadi jawabannya C ya teman-teman.